Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-atharu fi sifati sahabatil kiram radhiyallahu anhum ajma'in. Wa akhraja Abu Nu'aymin aidan an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khair hadil ummah abarruha quluba wa a'maqaha ilma wa aqalluha takallufa qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa naqli dinihi fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim fahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة كذا في الحلية. وأخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة كذا في الحلية. وأخرج أيضا عن أبي وائل قال سمع عبد الله رجلا يقول أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال عبد الله أولئك أصحاب الجابية. اشترط 500 من المسلمين ألا يرجعوا حتى يقتلوا فحلقوا رؤوسهم ولقوا العدو فقتلوا إلا مخبرا عنهم كذا في حلية الأولياء. Beberapa riwayat mengenai sifat-sifatnya para sahabatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Abu Nu'aim meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, barang siapa ingin mengambil suri tauladan, barang siapa ingin mengambil suri tauladan, hendaklah dia mengambil suri tauladan kepada orang yang sudah mati, yaitu sahabat-sahabatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat itu adalah sebaik-baik umat ini, manusia paling baik di kalangan umat ini. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling apa adanya, paling sedikit berbuat-buat, paling apa adanya. Mereka adalah kaum yang Allah memilih mereka untuk mendampingi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agamanya. Maka hendaklah kalian meniru, menyerupai dengan akhlak-akhlak mereka dan jalan-jalan hidup mereka. Mereka para sahabat-sahabatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, adalah di atas jalan petunjuk yang lurus. Imam Abu Nu'aim meriwayatkan pula dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kamu wahai para tabi'in, kamu lebih banyak puasanya, lebih banyak sholatnya, lebih banyak bermujahadahnya, melebihi sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka para sahabat itu lebih baik daripada kamu semuanya. Maka santri-santrinya Ibnu Mas'ud bertanya, mengapa demikian wahai Abu Abdurrahman? Panggilan kehormatannya Sayyidina Ibnu Mas'ud, mengapa demikian? Puasanya lebih banyak kita, sholatnya lebih banyak kita, mujahadahnya lebih banyak kita, tetapi mengapa para sahabatnya Rasulullah kok lebih baik daripada kita semua? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, karena mereka para sahabat itu lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Karena mereka sahabat itu lebih zuhud kepada dunia
dan lebih cinta terhadap akhirat. Imam Abu Nu'aim meriwayatkan pula dari Abu Wa'il, beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendengar seseorang bertanya, mana di dunia ini orang yang zuhud terhadap dunia, yang cinta kepada akhirat? Mana orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan cinta kepada akhirat? Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mereka mengatakan, mereka itu adalah orang-orang ahli Jabiyah. Ahli Jabiyah, orang-orang yang ada di benteng perbatasan dekat dengan negara orang kafir. 500 orang dari kalangan orang-orang Islam, mereka telah bersumpah bahwa tidak akan kembali sampai semuanya mati. 500 orang dari orang-orang Islam yang ada di benteng Jabiyah, markas Jabiyah, mereka telah bersumpah akan berjuang terus, tidak akan kembali sampai meninggal dunia. Maka mereka mencukur gundul rambut-rambut kepala mereka, kemudian mereka berjuang menghadapi musuh, semuanya terbunuh kecuali satu orang pemberi kabar terhadap mereka. Orang-orang yang siap untuk memperjuangkan agamanya Allah dengan resiko apapun. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga sifat-sifat yang Allah berikan kepada para sahabat yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi baginda Nabi, Allah luberkan pula sifat-sifat baiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadukas salihun. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadukas salihun. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada teman-teman santri dari Terangkil untuk melanjutkan program seperti biasanya. Kemudian yang lainnya untuk merapat ke depan. Insyaallah kita teruskan program jur kita. Sekali lagi kepada teman-teman santri dari Terangkil. Santri Terangkil kembali ke tempatnya. Jamaah-jamaah gerak dari orang-orang halaqah saged infiroti amal. Kemudian yang takhusus dan daurah 2 semuanya kembali merapat ke depan. Semua yang takhusus dan dari daurah 2 kembali merapat ke depan. Sudah selesai tadi yang berkelompok. Pengelompokan tadi sudah selesai. Jadi ini saya santri-santri semua, kita dalam usaha agama ini, baik kita ini di pesantren maupun kita ini keluar, itu maksud tujuannya itu apa tuh sebetulnya itu? Maksud tujuannya itu untuk supaya yakin kita ini kuat kepada Allah SWT. Kita ini menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidup kita ini betul-betul hidup takwa, tidak terpengaruh dengan kanan kiri, tidak buat maksiat. Kita, kata Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi kepada santri-santrinya, beliau mengatakan, yang saya kehendaki itu apa sebetulnya? Yang saya kehendaki itu kamu itu jadi seperti para sahabat, tapi hidupnya zaman sekarang. Syekh Bahauddin itu bilang begitu tuh. Nah, Syekh Muhammad Ilyas juga punya cita-cita yang sama, sehingga beliau
membuat 6 sifat sahabat. Ini semula kan, ya, saya itu sudah lama hidup di dunia ini. Dunia ini tambah hari itu ujian-ujian yang datang kepada pribadi, kepada umat. Tambah hari itu bukan tambah kecil, tambah hari tambah berat, tambah hari tambah berat. Nah, kalau kita ini tidak punya iman yang kokoh, amalan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah biidznillah, ya kita ini akan jadi sia-sia, ya, terombang-ambing oleh zaman. Sudah ngaji, hafal Quran bertahun-tahun, ini ngadepi masalah sedikit keluarga nggak kuat, menghadapi sedikit masalah kampungnya nggak kuat, menghadapi sedikit saja iming-iming dunia sudah klerut, karena lemahnya iman kita dan mental kita ini dalam menghadapi masalah-masalah itu. Untuk itulah kita buat pesantren, belajar dakwah, keluar 4 bulan, 1 tahun yang kedua, dan sebagainya. Dan untuk supaya kita ini melangkah sampai ke sana itu, ini tidak dengan uang. Selagi kita ini mau keluar itu pikiran kita uang, sebetulnya kita ini mau ke timur tapi kita malah berjalan ke barat. Kalau kita ini mau keluar ini pikir kita amalan, nah, bagaimana Allah menolong kita, untuk Allah Subhanahu wa taala menolong kita, bagaimana Allah menolong kita? Dengan amalan, dengan doa, dengan menangis, dengan musyawarah. Maka kita itu belum keluar sudah imannya sudah naik. Seperti yang Karguzari tadi, ya, sebelum keluar buat amalan-amalan, musyawarah, amalan musyawarah, akhirnya keluar. Jangan kamu bikin cara-cara sendiri, tapi kita serahkan diri kita dalam musyawarah. Ada sebagian, saya mau keluar tahun depan, maka untuk cari bekal saya mau ke Kalimantan. Ternyata sampai ke Kalimantan 5 tahun nggak berangkat-berangkat. Bukan karena nggak punya bekal, tapi pikirannya sudah berubah. Nah, pikirannya sudah berubah. Kena sawit, kena ini, kena itu, pikirannya berubah. Ya, makanya saya punya pikir Pak Imdad ini, supaya tahun ini pengeluaran jamaah setahun ini lebih baik, dengan persiapan yang lebih baik, maka untuk takhusus 2 dan daurah 2 ini ada musyawarah mingguan khusus persiapan setahun ini. Kita tiap minggu itu datang untuk musyawarah, target terus musyawarah. Ya mau keluar ya terus keluar, mau persiapannya bagaimana, dimusyawarahkan terus begitu. Tiap seminggu sekali. Bagaimana kalau begitu? Sehingga kita ini tidak setiap orang punya inisiatif masing-masing, sehingga akhirnya kita lepas dari wa amruhum syura bainahum. Setelah kita lepas dari wa amruhum syura bainahum, nanti setannya masuk. Akhirnya nasib kita ini seperti, ya ibaratnya masakan yang sudah mateng, sate, gulai, rawon sudah mateng bagus, ditaruh di pinggir jalan, tidak ditaruh di tempatnya. Akhirnya didudul pitik, dijilat anjing, disimpar anak kecil, dipelindes mobil, sehingga tidak bermanfaat apa-apa. Atau nggak ada yang nudul, nggak ada yang melindes, tapi karena terlalu lama di pinggir jalan akhirnya bosok, basi, nggak bisa dimakan.
Kalau dimakan pun jadi penyakit di perut. Maka jangan sampai kita ini seperti itu nasib kita. Kita minta taufik kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan seseorang. Cuman saya ini berharap kepada Allah. Selalu berharap kepada Allah karena Allah menyuruh kita berharap. Saya punya harapan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri saya, untuk anak-anak saya, untuk teman-teman saya. Saya punya harapan yang besar kepada Allah. Wa ana inda dzanni abdi bi fadunnu bi khaira. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau begitu? Kalau begitu kita bikin musyawarah ya, targhib musyawarah tadi memang khususlah pertemuan dakwah untuk ini teman-teman persiapan setahun ini, daurah 2 sama takhusus 2. Itu kira-kira malam apa kira-kira yang cocok? Semua hadir. Nanti isinya itu adalah targhib sebentar, mungkin setengah jam, terus tafakut kelompok apa itu Syawal, kelompok ini kalau mau pergi musyawarah mau pergi kemana,